Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kendil TV, teman-teman. Ada berita yang sangat lucu, teman-teman, dari Cina. Mungkin ini karena Cina ketakutan mau melawan Indonesia atau seperti apa, teman-teman. Tiba-tiba media Cina mengatakan bahwa proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Raider itu bermasalah. Lah, gimana maksudnya ini, teman-teman ya? Kalian harus simak sama-sama laporan dari media ini, teman-teman, yaitu salah satu media dari Cina. Jadi menurut laporan dari 163.com, ada beberapa kejanggalan yang membuat proses naturalisasi Hilgers dan Raider itu dipertanyakan. Media tersebut mengklaim bahwa naturalisasi keduanya berlangsung terlalu cepat dan tidak mengikuti prosedur yang benar. Mereka juga menyoroti fakta bahwa sumpah kewarganegaraan dilakukan di Belgia, bukan di Indonesia. Ya, tak berhenti di situ saja, teman-teman. Media Cina juga menyebut bahwa jika Hilgers dan Raider tetap dimainkan dalam laga melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Cina bisa melaporkan masalah ini ke AFC. Ya, mereka berdalih bahwa naturalisasi yang dianggap tidak sah tersebut bisa menjadi dasar hukum bagi CFA untuk mengajukan keberatan resmi. Alah, bilang aja takut, ya kan? Bilang aja takut mau melawan timnas Indonesia. Dan kalau semisal timnas Cina melaporkan ke AFC, teman-teman ya, dengan demikian dia berharap bahwa Indonesia akan gugur, teman-teman ya. Maka secara otomatis Cina akan memenangkan pertandingan tersebut tanpa harus bermain bola. Kan lucu, dia itu lucu. Bilang aja ketakutan kan, bilang aja ketakutan melawan Indonesia. Banyak bacot aja kan. Cina bilang Eliano dan Maes Hilgers tidak sah. Lucu, Media lucu. Cina 163.com mengatakan naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Raider itu tidak sah karena menurut mereka naturalisasi Eliano dan Maes Hilgers itu pengambilan sumpahnya diambilkan di Belgia, jadi tidak sah. Yang sahnya itu seharusnya sumpah Eliano dan Maes itu diambil di Indonesia. Makanya karena menurut mereka nggak sah, Cina berencana akan melaporkan Indonesia ke AFC dengan harapan ketika dilaporkan Indonesia akan kena sanksi dan pengurangan poin. Jadi kalau Indonesia dikurangi poinnya, Cina yang bakalan lolos ke round 4. Itu harapan Cina. Gugur sih. Aduh 163.com, harusnya kau baca dulu undang-undang Indonesia ya. Di undang-undang kewarganegaraan itu tidak ada disebutkan pengambilan sumpah harus dilakukan di Jakarta, nggak ada. Tapi di situ disebutkan di wilayah Republik Indonesia. Nah, menurut hukum internasional, konsulat dan duta besar itu kan masuk wilayah negara yang bersangkutan. Jadi kalau kedutaan besar Indonesia di Belgia, yaitu wilayah Indonesia. Jadi lucu aja ya, media Cina ini ya. Harusnya kalian itu belajar bahasa Indonesia dulu lah. Lucu. Aku aja yang orang Indonesia bisa kok bahasa Mandarin. Enak aja kau mau Indonesia pengurangan poin. Yang ada kau nanti kena bantai tanggal 15 ya. Siap-siap aja, siap-siap aja. Mateo. Media Tiongkok soroti proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Raider agar dapat membela timnas Indonesia sampai bahas soal pasaran harga mereka. Media Tiongkok menyoroti proses naturalisasi dari Maes Hilgers dan Eliano Raider yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong juga memastikan akan memasukkan nama Maes Hilgers dan Eliano Raider dalam skuad yang dibawa dalam kunjungannya ke Tiongkok pada 15 Oktober dalam lanjutan matchday keempat grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Cina Sohu.com selain membahas kepastian soal Maes Hilgers dan Eliano Raider akan masuk ke dalam skuad dalam lawatannya menghadapi Bahrain dan Tiongkok sendiri, mereka juga membahas profil lengkap dari Hilgers dan Eliano termasuk harga pasaran mereka yang cukup tinggi. Media Tiongkok tersebut juga menilai kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Raider dapat memperkuat pertahanan timnas Indonesia. Dan mereka juga membahas jika dua pemain tersebut telah bergabung ke timnas Indonesia, maka harga total pasaran dari para pemain timnas Indonesia melebihi 20 juta euro. Kalau menurut kalian gimana nih tentang media Tiongkok yang menyoroti
maksud saya proses naturalisasi Max Hiller dan Eliano Reinders agar dapat membela timnas Indonesia. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi di sini. Saya sebagai seorang penyokong Harimau Melaya, kalau tanya aku, ancaman terhadap Harimau Melaya, memang skuad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 ataupun 70 orang sekarang, memang bahaya. Yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Erick Thohir lebih bahaya. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, mereka on course untuk meninggalkan kita jauh kalau kita tak berhati-hati kan. Erick Thohir yang merupakan Presiden Persatuan Bola Sepak Indonesia sekarang ni bukan biasa-biasa tau. Dia ni merupakan bekas empunya pasukan Inter Milan dan DC United. Dan sekarang ni pun dia merupakan antara empunya pasukan Oxford University di Liga 1 Inggeris. Tapi yang peliknya, dia ni pegang jawatan Menteri Badan Usaha Milik Indonesia, bukan Menteri Sukan Indonesia tau. Jawatan kabinet macam tak kena. Tapi kenapa benda ni berlaku? Kerana majoriti Persatuan Bola Sepak Wilayah dan Kelab Indonesia memilih dia untuk menguruskan bola sepak Indonesia, dan ternyata dalam tempoh beberapa bulan ni dia dah berjaya membawa Indonesia pergi sangat jauh, bahkan meninggalkan pasukan Asia Tenggara lainnya di belakang. Ternyata betapa pentingnya memilih ketua yang betul, yang memang ada hala tuju yang jelas, bukan disebabkan kroni semata-mata. Saya yakin bola sepak Indonesia semakin baik kerana pengurusannya yang mantap. Tuliskan pandangan anda di ruangan komen, jangan lupa repost dan follow sekali. Bola sepak di Indonesia sekarang sangat berubah kerana Erick Thohir. Erick Thohir lagi. Erick Thohir adalah pengurus atau yang mengendalikan saham Inter Milan. Jadi beliau punya networking di seluruh dunia, jaringan bagus. Dan cara beliau bekerja ini akan sangat teruji lah bila mengendali PSSI dengan mengendali Inter Milan adalah dua hal yang berbeda. Contoh kemarin lawan Argentina tetap dijalankan, cuma yang jadi kecewa kerana Messi tak datang. So saya lihat dia sangat profesional, tapi apakah community dalam PSSI bisa boleh bekerja sama dengan dia lah? Bisa, kalau enggak pecat aja. Ada pada Pak Erick Thohir untuk membawa kemajuan kepada bola sepak Indonesia. Cara berpikir Pak Erick ya itu udah di high level, dan aplikasinya cukup luar biasa dengan beberapa terobosan. Karena dia juga mempunyai klub di Inter Milan sebelumnya, itu membuat beliau ini keputusannya yang sangat luar biasa, sehingga dampaknya di pemain, di tim pelatih, di atmosfer sepak bola Liga Indonesia sangat luar biasa. Itu yang membuat kita lebih maju dan lebih bukan yang dulu nggak bagus ya, lebih bagus dan lebih nampak hasil positif. Ada yang nyenggol nih guys, buset iya madam, gue tahu, iya kita tahu kalau misalkan Thailand paling banyak gitu ya Piala AFF, iya kami tahu, buset. Tapi ya madam ya, gue kasih tahu dulu kalau misalkan kita udah nggak selevel lagi sama Piala AFF cuy. Kita itu mainnya AFC sama juga Piala Dunia cuy, buset. Dan nih guys, gue kasih tahu si madam ini nyenggol King Indo cuy. Madam Pang berbicara guys, Indonesia hebat tapi di Piala AFF belum kalahkan timnas Thailand. Buset, mau ngapain madam, mau ngapain main di AFF? Sebenarnya nanti yang akan diturunkan di AFF juga U23 madam, bukan pemain diaspora kita. Kalau misalkan pemain diaspora kita main, udah otomatis bakal bantai-bantai, kasihan kalian gitu ya. Gue gak habis pikir guys, sama si madam Pang ini cuy. Kalau mendewakan Piala AFF cuy, aneh cuy. Breaking news guys, ada info terbaru nih ya, Madam Pang ya sebagai Ketua Umum Federasi Sepak Bola Timnas Thailand bangga Indonesia lolos putaran ketiga Piala Dunia dan puji perkembangan sepak bola Indonesia. Tuh guys ya, Madam Pang aja, Ketua Umum Federasi Sepak Bola Timnas Thailand aja bangga dengan perkembangan timnas Indonesia loh. Dan dia bilang, saya bangga dengan timnas Indonesia. Saya sedikit cemburu dengan timnas Indonesia karena kantor FIFA membuka di negara Indonesia, negara terpilih loh di Asia loh. Masa kita sebagai warga negara Indonesia aja kita nggak bangga dengan perkembangan timnas Indonesia? Gue bener-bener merinding loh guys. Timnas Indonesia nih udah berubah banget dari zaman dulu ya, dan di era sekarang. Zaman dulu nggak pernah timnas Indonesia berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia, dan baru sekarang loh sedang memperjuangkan ke Piala Dunia loh.
Udah kita harapkan, kita doakan timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Di depan Madam Pang, Erick Thohir pamer pendapatan. Pendapatan PSSI. Barodi. Ya jadi teman-teman, itu kemarin Madam Pang sampai datang dari Thailand ke Indonesia untuk sekedar menimba ilmu ya dari Pak Erick Thohir gitu. Luar biasa teman-teman, luar biasa banget. Dan juga soal berita di Cina tadi itu teman-teman, udah lupakan saja, biarin saja. Mereka karena mungkin ketakutan mau melawan Indonesia nanti di 15 Oktober teman-teman, biarin saja mereka. Ya kan, mereka takut lawan kita, akhirnya buat celah kita bagaimana caranya kita itu didiskualifikasi atau pengurangan poin, yaitu cara mereka seperti itu karena sudah memandang Indonesia itu begitu menyeramkan di kualifikasi Piala Dunia ini teman-teman ya. Kemudian berbicara tentang Pak Erick Thohir teman-teman, bahkan orang-orang Malaysia, pengamat bola Malaysia mengatakan bahwa pemain timnas itu memang berbahaya, tetapi yang jauh lebih berbahaya adalah Pak Erick Thohir karena dengan koneksi, kekuasaan dan lain sebagainya, Pak Erick Thohir bisa mewujudkan timnas Indonesia begitu sangat ditakluti dan disegani sampai hari ini karena Pak Erick Thohir teman-teman. Mau tidak mau kita harus mengakui itu semua teman-teman ya. Pak Erick Thohir luar biasa. Bahkan tadi ya komentator Malaysia juga mengatakan banyak sekali hal yang dilakukan Pak Erick Thohir sehingga hari ini terbentuklah timnas Indonesia seperti ini yang meninggalkan jauh Asia Tenggara untuk menuju ke sepak bola lebih maju lagi ke depan teman-teman. Oke, sekali lagi teman-teman, lupakan Cina yang mereka mau membuat beberapa strategi ya untuk melemahkan timnas Indonesia, tapi lupakan mereka ya, mereka takut menghadapi kita. Assalamualaikum.